wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Septiana. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di Universitas Hairun Ternate, program studi biologi. Pada hari ini, Senin 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja atau UKIN di unit kerja saya, SMA Swasta Muhammadiyah 1 Kota Agung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran pada materi Daur Biogeokimia di kelas 10 IPA. Dan semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah, kita hari ini mulai pembelajaran ya. Sebelum mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu agar hari ini demi ibadah di mata Allah SWT ya. Baiklah, Mustafa silakan pimpin doa ke depan. Kelas. Baik teman-teman semua, sebelum kita mulai pembelajaran kita di pagi hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Yaudah, kembali Mustafa silakan. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mohon kalian periksa kebersihan kelasnya. Silakan sampah-sampah dibuang pada tempatnya. Silakan periksa terlebih dahulu kebersihan kelasnya. Ibu akan memaafkan kalian terlebih dahulu. Anissa? Artika? Bella? Hadir. Silakan kembali ke posisi duduk selanjutnya. Sebelumnya Ibu akan menampilkan video motivasi ya. Silakan kalian amati terlebih dahulu. Siklus biogeokimia menggambarkan bagaimana senyawa dan unsur kimia dapat berpindah dari komponen biotik ke komponen abiotik maupun sebaliknya. Ibu ya, setelah kita melihat video tadi ya, ini kita akan pelajari kompetensi dan tujuan pembelajaran ya. Kompetensi adalah menganalisis komponen-komponen ekosistem dan interaksi antar komponen tersebut ya. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah yang pertama menganalisis daur air, daur karbon, ya, daur nitrogen, daur fosfor, dan daur sulfur dengan benar. Yang kedua, menganalisis keterkaitan interaksi komponen ekosistem dalam daur biogeokimia dengan benar ya. Jadi ini kita akan pelajari materi tentang daur biogeokimia ya. Selanjutnya, untuk kalian belajar lagi. Nah, Ibu akan bertanya ya. Baiklah, Ibu tanya kepada Bella ya. Bella, bagaimana sih hujan bisa terjadi? Menurut kamu, apa yang menyebabkan terjadinya hujan? Coba Bella jawab. Izin menjawab, Bu. Hujan dapat terjadi karena adanya penguapan yang terjadi di dalam bumi, baik di daratan maupun di perairan. Penguapan tersebut terjadi karena adanya suhu panas di dalam bumi dan terjadilah hujan. Oke, bagus ya jawaban daripada Bella. Baiklah, Bella kembali Bella ya. Nah itu benar ya kata Bella. Jadi sebenarnya hujan itu bisa terjadi karena adanya penguapan ya dari
evapotranspirasi ya, jadi dia menguap ke atas menjadi hujan dan juga dia turun ke bumi ya, itu namanya proses terjadinya hujan ya. Selanjutnya ibu akan melaksanakan pretest di quizzes ya. Ibu mohon buka HP-nya semua. Silakan link pretest di quizzes yang ibu bagikan di HP kalian masing-masing. Silakan kerjakan. Oke, waktu selesai. Ya, udah Ibu M ya, di HP. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan secara garis besar ya, apa sih materi daripada daur biokimia. Biokimia itu adalah perubahan unsur-unsur kimia yang ada di kehidupan ya, yang melibatkan komponen biotik dan abiotik yang ada dalam ekosistem ya. Jadi, biokimia itu memiliki secara besar 5 macamnya, ada daur air, kemudian daur karbon, daur nitrogen, dan juga daur sulfur ya, daur fosfor ya. Jadi penjelasannya ibu akan ya. Ini penjelasan ya. Jadi sekali lagi ya, biokimia itu adalah perubahan bentuk unsur-unsur kimia yang melibatkan komponen-komponen biotik dan juga abiotik dalam ekosistem ya. Secara besar ada fungsinya ya. Ini adalah untuk mengembalikan semua unsur kimia yang sudah terjadi yang terpakai ya, yang ada di bumi, baik komponen biotik maupun abiotik ya, dan juga menjaga kelangsungan hidup di bumi ya. Tadi ada bilangnya ada 5 macam, daur air, karbon, nitrogen, sulfur, dan juga fosfor ya. Dan juga di sini ada daur air ya, yang bilang di daur air itu secara besar bumi ini kan terdiri dari air ya, sebanyak lebih kurang 97% ya. Jadi air itu dia itu terkondensasi turun ke muka bumi, mengalir, dan tidak akan menguap ke atas melalui proses evapotranspirasi ya. Dia akan menguap ke atas menjadi awan, kemudian awan akan berkondensasi turunlah hujan ya. Kemudian air itu kita gunakan untuk sehari-hari ya, terus mengalir untuk kita gunakan untuk MCK biasanya ya, dari Cikampek ya kita gunakan, kembali lagi mengalir lagi untuk pembuangannya, kembali lagi ke tanah ya, itu daur air. Kemudian daur, ini gambarnya ya, daur air sudah besar ya, kita melihat ini daur air ya, melihat di sini adanya air, dia melalui evaporasi ya, kemudian mengalami evaporasi dibantu dengan cahaya matahari turunlah hujan ya. Selanjutnya ada daur karbon ya. Daur karbon terjadi karena adanya kesetimbangan antara fotosintesis dan juga respirasi sel ya. Nah, daur karbon ini biasanya terjadi karena adanya aktivitas manusia yang semakin meningkat di muka bumi ya, sehingga CO2 atau karbon dioksida itu dia akan berjumlah, kadar kandungannya akan bertambah tinggi ya di bumi ini ya. Ini daur karbon ya. Selanjutnya ini kalau bisa lihat gambar daur karbon ya. Ini terjadi proses daur karbon melalui proses fotosintesis dan juga respirasi ya. Jadi CO2 meningkat dan juga karena aktivitas manusia ya. Ini daur karbon. Selanjutnya ada daur nitrogen ya. Daur nitrogen itu terjadi karena 2 jalur alami. Yang pertama karena hujan dan juga daur nitrogen. Dan yang kedua karena fiksasi nitrogen ya. Daur nitrogen itu bisa kamu lihat gambarnya ini. Di sini ada proses daur nitrogen dibantu dengan proses fiksasi yang nanti akan menjadi nitrifikasi, menjadi nitrat, menjadi denitrifikasi, hingga nanti menjadi lagi nitrogen menjadi atau menguap ke atmosfer ya. Ini proses daur nitrogen. Selanjutnya ada lagi daur sulfur ya. Sulfur merupakan unsur esensial yang mutlak untuk semua makhluk hidup ya. Biasanya sulfur itu dalam kehidupan kita itu dalam bentuk sulfat atau SO4 ya. Nah, ini biasanya daur sulfur ini digunakan ya, dan juga terjadi dibantu dengan bakteri Desulfomaculum dan juga Desulfibrio ya. Dan biasanya dia akan mengubah sulfur menjadi sulfida atau H2S ya. Selanjutnya di sini ada lagi ini gambarnya. Jangan bisa daur sulfur ya. Selanjutnya
Ada yang terakhir daur fosfor ya. Fosfor itu terjadi karena adanya pengikatan bebatuan akibat cuaca secara perlahan-lahan yang bisa menambahkan fosfat ke tanah ya. Nantinya fosfat itu akan digunakan oleh berbagai macam organisme di dalam jaring makanan. Nanti akan dicerna hingga nanti dia akan mengalir dalam siklusnya. Ini ada gambarnya daur fosfor, bisa melihat ini daur fosfor ya. PO4 ya, nanti dia akan mengalir terus dalam rantai makanan ya. Jadi fosfor itu sebenarnya dia ada di semua makhluk hidup ya. Nanti dia akan mengalir ke rantai makanan. Oke ya. Ini dia sedikit penjelasan tentang materi daur biogeokimia yang akan kita pelajari ya. Selanjutnya kita masuk ke sekarang Ibu minta kalian buka HP, itu Ibu berikan orientasi pada masalah. Silakan kamu buka, itu ada link ya tentang artikel waspadai air hujan di Jakarta dan Serpong ya. Silakan kalian literasi artikel tersebut, buka link di HP kalian masing-masing. Silakan dibuka. Kali artikel orientasi pada masalah, literasi dengan baik. Literasi dengan baik, orientasi pada masalah. Pada air hujan, Jakarta dan Serpong. Baca dan amati. Oke, jika sudah kemarin Ibu sudah bentuk kalian kelompok, silakan kalian menuju kelompok kalian masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan bentuk kelompok masing-masing. Setelah ini Ibu akan membagikan scan barcode modul pembelajaran ya. Scan barcode modul pembelajaran, jangan scan dulu, pakai kalian masing-masing. Scan barcode. Scan barcode modul pembelajaran. Scan barcode modul pembelajaran. Scan. Scan barcode. Scan barcode ini. Scan barcode modul pembelajaran. Menggunakan QR code ya. Menggunakan QR code. Baiklah anak-anak, coba perhatikan. Itu LKPD Ibu bagikan. Silakan kalian kerja per kelompok ya. Per kelompok itu Ibu bagikan scan barcode modul pembelajaran untuk membantu menjawab LKPD yang Ibu berikan ya. Dan juga boleh dibantu dengan buku dari pustaka ya. Kelompok 3, kelompok populasi. Silakan kerjasama ya, kalian semuanya bantu dengan scan barcode yang dibagikan, scan barcode dan juga modul buku dari sekolah ya. Silakan kerjasamanya, bukan nilai keaktifannya, rasa tanggung jawabnya, kedisiplinannya. Tiap orang dinilai ya. Tidak Dimas ya. Bisa ya. Jadi jangan nilai mulai dari rasa ingin tahu, keaktifan, kedisiplinan juga rasa tanggung jawab. Bisa, tenang, ketika juga yang saya. Analisislah permasalahan ya. Pengembangan kualitas negara dan lingkungan. Masalahnya apa? Ya, masalahnya. Analisis penyebabnya sebelumnya. Jadi bagaimana dampaknya ya? Jelas ya? Bersamanya di gimana kalau analisislah? Sudah selesai? Belum? Belum selesai? Kelompok sel, kelompok organisme. Kerjasamanya, rasa tanggung jawabnya, kedisiplinannya, hilang. Tahu, aktifan, kedisiplinan dan juga rasa tanggung jawab. Jadi bukan nilai per orang juga. Dan pasti menilai, tapi juga nilai per orang juga menilai. Baiklah kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mengenai air hujan di Jakarta dan Serpong. Berdirinya saya di sini sebagai moderator dan izin memperkenalkan diri. Nama saya Putri Girasari. Di samping saya ada rekan saya. Saya Bella Maulidia sebagai pembaca materi. Saya Anissa Putri sebagai pembaca materi. Saya Desi Wandari sebagai pembaca materi. Saya Mustafa sebagai rekan dari kelompok. Silakan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok. Presentasi yang akan dibacakan oleh rekan saya. Judul presentasi kelompok kami adalah waspadai air hujan di Jakarta dan Serpong. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu analisislah permasalahan yang dihadapi di Jakarta dan Serpong berdasarkan pemaparan dari tim peneliti dan pusat penelitian dan pengembangan kualitas dan laboratorium di. Hal ini terlihat dari adanya ion SO4 dari SO2 NH4 plus dari NH3 yang bersumber dari kegiatan peternakan, pupuk, pembakaran biomasa, dan NO3 dari NOx yang berkolaborasi satu sama lain dalam air hujan. Jadi itulah latar belakang dari air hujan di Jakarta dan Serpong. Untuk yang nomor 2, penyebab timbulnya permasalahan tersebut. Penyebabnya adalah BMKG Jakarta tahun 2013 sampai 2014 menyatakan bahwa polutan NO2 di Jakarta mencapai 4 sampai 6 kali lebih tinggi dibanding SO2. Hal ini menunjukkan bahwa sumber pencemaran NO2 dominan di Jakarta yang berasal dari kegiatan transportasi atau antropogenik, bukan dari asap. NO3 merupakan komponen penanda dari emisi antropogenik di mana secara umum konsentrasinya akan meningkatkan di musim penghujan. Hal ini terjadi karena secara termodinamis polutan akan bersifat lebih stabil pada kondisi yang lebih dingin dan juga berkaitan dengan partikulat seiring reaksi HNO3 dengan partikel atau garam. Selanjutnya nomor 3 yang akan dibacakan oleh rekan saya. 3. Bagaimanakah dampak dari permasalahan yang dihadapi Jakarta dan Serpong berdasarkan pemaparan pada artikel di atas? Deposisi asam basah dan asam maupun kering menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Dampak deposisi asam tersebut dapat dikaji dengan melalui perubahan ekosistem, misalnya tumbuhan, tanah, ataupun perairan, serta kerusakan material akibat tergerus oleh air hujan ataupun pengaruh polusi udara. Selanjutnya akan dibacakan oleh Desi. Baik, soal selanjutnya yaitu bagaimanakah solusi yang tepat untuk permasalahan yang dihadapi Jakarta dan Tangerang. Baik, dengan cara mengurangi kegiatan antropogenik karena bahaya antropogenik dapat berdampak pada manusia, organisme lain, bioma, dan ekosistem. Baik, selanjutnya yaitu yang dibacakan oleh Lima itu menggambar ya, diagram ya. Oke, sedikit yang menggambar. Yang nomor 5 adalah diagram atau daur hidrologi berdasarkan uraian masalah di atas.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rini Wulandari. Saya di sini sebagai moderator. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Waspadai Air Hujan di Jakarta dan Serpong. Di sebelah saya ada teman saya yang bernama. Izin memperkenalkan diri, nama saya Desa Aldia Sastika sebagai pembaca materi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kornisa Asika sebagai pembaca materi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nadila Promita sebagai pembaca materi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dimas Aben Fernando sebagai rekan kelompok. Baik, materi kami yang akan dibacakan oleh Tessa. Waspadai air hujan di Jakarta dan Serpong. P3 KRL Serpong 13/06/2016. Air hujan sebetulnya membawa berkah bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Tetapi apabila hujan tersebut memiliki pH 5,6 atau disebut hujan asam, maka harusnya diwaspadai karena memberikan dampak negatif bagi kehidupan manusia. Seperti air hujan di daerah Jakarta dan Serpong, tiap tahun memiliki kecenderungan pH yang semakin rendah. Bahkan rata-rata air hujan di kedua daerah tersebut dalam periode 2000 sampai 2014 memiliki rata-rata pH 4,7. Hal ini diungkapkan oleh Retno Puji Lestari, MSc, Puji Purwanti ST, dan Rizky Nelson SI. Tim peneliti dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Kualitas dan Laboratorium Lingkungan dalam hasil penelitiannya yang tertuang di laporan hasil penelitian tingkat pencemaran udara berdasarkan deposisi asam. Dalam kajian tersebut dikatakan bahwa pH rata-rata tahunan di Jakarta pada awalnya atau periode 2000 sampai 2005 cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan Serpong. Tetapi pada tahun 2006 sampai 2014 terjadi sebaliknya atau pH Jakarta cenderung lebih kecil atau asam dibandingkan Serpong. Kecilnya pH air hujan di Jakarta dan Serpong umumnya tersumber dari kegiatan antropogenik dalam bentuk gas SO2, NO2, dan NH3. Hal ini terlihat dari adanya ion SO42 sampai dari SO2, NH4 plus dari NH3 yang bersumber dari kegiatan peternakan, pupuk, pembakaran biomasa, dan NO3 sampai dari NOx yang berkorelasi satu sama lain dalam air hujan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bukti lain yang dilakukan oleh BMKG Jakarta tahun 2013-2014 menyatakan bahwa polutan NO2 di Jakarta mencapai 46 kali lebih tinggi dibanding SO2. Hal ini menunjukkan bahwa sumber pencemar NO2 dominan di Jakarta yang berasal dari kegiatan transportasi atau antropogenik, bukan dari alam. Selain itu, dalam hasil kajian Retno dan tim menunjukkan bahwa pada tahun 2004 parameter NO3 di Jakarta 2 kali lebih tinggi daripada di Serpong. Tetapi pada tahun 2006 dan seterusnya, konsentrasi NO3 di Serpong menjadi relatif tinggi. Hal ini diakibatkan oleh peningkatan jumlah sumber pencemar di area sekitar wilayah Serpong, terutama seiring dengan peningkatan volume kendaraan bermotor. NO3 merupakan komponen penanda dari emisi antropogenik, di mana secara umum konsentrasinya akan meningkat di musim penghujan. Hal ini terjadi karena secara termodinamis, polutan akan bersifat lebih stabil pada kondisi yang lebih dingin dan juga berkaitan dengan partikulat seiring reaksi HNO3 dengan partikel atau garam. Lebih lanjut, Retno menyatakan bahwa untuk wilayah Serpong, kemungkinan sumber pencemarannya tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga dapat berasal dari kawasan industri seperti Jakarta, Tangerang, Bekasi, dan Cikampek. Selain itu, dari hasil kajian juga memperlihatkan bahwa konsentrasi komposisi kimia air hujan di Jakarta dan Serpong cukup tinggi, di mana di Jakarta sebesar 332 mol dan Serpong sebesar 236 mol. Dalam penelitiannya tersebut, Retno dan tim selain mengkaji deposisi asam pada hujan, deposisi basah, juga mengkaji deposisi kering yang umumnya terjadi pada
baik basah atau hujan asam maupun kering menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Dampak deposisi asam tersebut dapat dikaji dengan melalui perubahan ekosistem, misalnya tumbuhan, tanam ataupun perairan, serta kerusakan material akibat terguyur oleh air hujan ataupun pengaruh polusi udara. Silakan untuk kelompok lain memberikan tanggapan untuk kelompok 3, silakan. Silakan, Diza. Izin memperkenalkan diri, nama saya Diza Zoroto Laras, mewakili kelompok 4 yaitu kelompok Jannah. Pada artikel di atas, paragraf ketiga, kalimat terakhir, dari hal ini diakibatkan oleh peningkatan jumlah sumber pencemaran di area sekitar wilayah Depok, terutama seiring dengan peningkatan volume kendaraan bermotor. Pertanyaannya, bagaimana sih cara menanggulangi peningkatan volume kendaraan bermotor agar peningkatan pencemaran tidak semakin menyebar? Terima kasih. Baik, izin kami berdiskusi. Ya, silakan. Untuk kelompok Tessa memberikan jawaban dari kelompoknya Diza. Kelompok 4, dipersilakan. Baik, izin menjawab dari pertanyaan dari kelompok 4. Mengurangi kegiatan antropogenik dan juga mengurangi perubahan ekosistem. Misalnya tumbuhan, tanah ataupun perairan serta kerusakan material akibat terguyur oleh air hujan ataupun pengaruh populasi udara. Bagaimana, Diza? Cukup ya, jelas ya? Oke, sip ya. Silakan kelompok lain. Ada dari kelompok 2, ada yang tanggapan atau dengan pertanyaan, silakan. Kelompok 2, silakan. Berdiri, silakan. Apakah tidak ada solusi lain untuk Ya, solusi lain dari yang tadi. Silakan. Ada solusi lain? Silakan dijawab dari kelompok Diza. Silakan untuk Tessa menjawab. baik, izin menjawab dari kelompok 2. Ya, kedua sama kelompok 2 silakan. Ini ya. Cara menanggulanginya itu yang pertama misalnya mengurangi perubahan ekosistem, misalnya tumbuhan, tanah ataupun perairan serta kerusakan material akibat terguyur oleh hujan ataupun pengaruh populasi udara. Jelas ya, kelompok 2 ini ya. Oke, sip ya. Silakan tutup presentasi dari kelompok 3. Silakan. Baik, itulah presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke kelompok masing-masing ya. Nah, ya baiklah, tadi udah maju ya beberapa kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4 menjawab LKPD tentang daripada orientasi masalah ya, yaitu tentang waspada air hujan di Jakarta dan juga Depok ya. Jadi jelas di situ kita lihat ya dari proses dari soal-soal yang diberikan ya, itu jelas menganalisis tentang jalur biogeokimia, terutama
daur air ya. Daur air yaitu yang terjadi pada hujan di Jakarta dan juga sekitarnya. Jadi kelompok tadi sudah bisa menjawab dengan jelas soal-soal yang diberikan tadi ya. Selanjutnya di sini siapa yang bisa menyimpulkan ya? Apa sih kesimpulan materi pembelajaran kita hari ini? Silakan. Silakan. Daur biogeokimia itu memiliki peran yang sangat penting khususnya bagi kehidupan di bumi. Daur biogeokimia juga memiliki beberapa materi siklus. Yang pertama itu ada siklus air, siklus karbon, siklus sulfur, siklus nitrogen, dan siklus fosfor. Dan tentunya itu memiliki sifat yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem, Bu. Oke, sip ya, bagus sekali, tepuk tangan untuk kita. Karena dia bisa menjawab kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan dari Tessa, Ibu minta kalian mengerjakan refleksi ya, yang udah dibagikan linknya di HP kalian masing-masing. Kalian di HP masing-masing. Ini refleksi yang udah dibagikan. Refleksi, silakan. Refleksi. Itu memberikan tanggapan daripada kegiatan pembelajaran hari ini ya. Silakan kalian klik link refleksinya. Refleksi. Oke, kalau sudah dikerjakan silahkan dikirimkan linknya hasil jawaban di refleksi ya. Kalau sudah, sekarang minta kalian mengerjakan post test di Quizzes ya, yang udah diberikan juga di link HP masing-masing ya, sesuai dengan kode yang diberikan. Silakan dikerjakan. Post test di Quizzes. Kerjakan post test Quizzes. Oke, jadi dari proses itu akan melihat bagaimana hasil belajar kalian ya, pada ternyata atau tidak ya, dengan menggunakan pembelajaran hari ini ya. Jadi Ibu memberikan kalian soal di post test seperti itu. Maka kalau sudah selesai semua, silakan masuk HP masing-masing. Oke, bagaimana hari ini menurut kalian? Yoni, bagaimana? Belajar biogeokimia itu ternyata sangat menyenangkan ya, Bu. Sangat ya, alhamdulillah ya, sangat yang sekali ya, sangat menyenangkan. Kenapa? Di sini kalian sudah bisa menganalisis ya daur-daur biogeokimia dengan baik dan benar ya. Daur air, daur karbon, daur nitrogen ya, daur fosfor juga daur sulfur dengan benar, dan juga bisa menganalisis keterkaitan interaksi komponen ekosistem dan juga daur biogeokimia dengan benar ya. Jadi jelas ya. Lagi berbeda penguatan materi hari ini. Jadi daur biogeokimia adalah perubahan unsur-unsur kimia yang ada di muka bumi yang terjadi dan juga dibantu oleh keseimbangan organisme yang ada di muka bumi ini ya, dan juga mempengaruhi komponen biotik juga abiotik di muka bumi ya. Itu daur biogeokimia ya. Ada 5 macam: daur air, daur karbon, daur nitrogen, daur sulfur, dan juga daur fosfor ya. Dan kelimanya itu memiliki penjelasan masing-masing ya. Jelas ya. Oke,
baiklah hari ini sekian dari kita hari ini. Nanti berikutnya kita akan pelajari tentang upaya pemeliharaan ekosistem yang di materi berikutnya. Ya, hari ini meminta dulu kembali hari. Silakan Mustafa maju ke depan untuk berdoa kembali. Baik teman-teman semua, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum